Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Suklam Vishnum Sasivarnam Chaturbhujam Prasannamadanam Dhyayet Sarva Vigno Pasantayet. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah. Om Namo Narayanaya Swaha. Om Sri Guru Charana Kamalebhyo Namah. Om Swastiastu. Pada hari ini, di video kali ini, Tityang ingin menyampaikan mengenai konsep yang luar biasa dari leluhur kita di Bali ini. Jadi sejak kecil kita sering mendengar lagu Ede Ngaden Awak Bisa. Ede ngaden awak bisa, depangana ke ngadanin geginane buka nyampat anak saya tumuluhu hilang luhu buke kata wiadin rire liuhanu pepelajaran. Jadi lagu itu adalah lagu, kalau kita menganggap mungkin selama ini lagu sangat remeh sekali, tetapi ini adalah prinsip, lagu yang sangat prinsip sekali, di mana kita mempelajari pengetahuan di dalam kehidupan kita ini. Entah siapa, karena lagu ini sangat anonim, yang dulu memberikan kepada kita, mewariskannya secara turun-temurun. Dan di masa saya, lagu ini juga lagu peneman tidur. Lagu ini sangat sederhana kelihatannya, tetapi begitu mendalam makna yang tersirat di dalamnya. Ede ngaden awak bisa. Jadi dalam konsep kehidupan kita, kita harus selalu ingin belajar. Kenapa? Karena proses hidup ini adalah untuk belajar. Masalah hadir dalam kehidupan kita untuk belajar. Karena itu maka pesan yang pertama diberikan leluhur kita adalah Ede ngaden awak bisa. Jangan kamu merasa dirimu pintar. Depang anake ngadanin. Kemudian apa yang kita lakukan dalam proses belajar itu adalah membiarkan semua pendapat terhadap diri kita. Depang anake ngadanin. Kenapa? Karena yang melakukan proses belajar itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Bukan berarti ini kita membuat diri kita menjadi rendah. Tidak. Justru ini adalah kerendahan hati.
Di mana ada kerendahan hati, di situ pasti ada ketinggian budi. Makanya Depang anake ngadanin. Ya biarkanlah apa pendapat mereka terhadap proses belajar yang kita jalani. Geginane buko nyampat. Proses belajar itu terhubung dengan pikiran. Seperti orang menyapu. Bagaimana orang menyapu adalah membersihkan sampah-sampah. Jadi proses belajar adalah membersihkan sampah-sampah pikiran. Gaginane buko nyampat, anak saya tumbuh luhu. Jadi setiap saat dalam kehidupan kita pasti ada stres. Pasti ada permasalahan yang membuat sistem saraf kita menjadi stres. Karena itu pesan leluhur kita, selalulah membersihkan. Selalulah mendefragmenting pikiran kita. Mengembalikan pikiran kita pada hakikatnya. Apa hakikat pikiran? Adalah menuju kepada ide Sang Yang Widi. Memahami hidup ini dengan bijaksana, itulah hakikat pikiran. Ilang luhu buke katah. Jadi kalau toh pun kita mampu membersihkan sampah-sampah di permukaan pikiran kita, tetapi ingat ada deep accumulation stress, yaitu tumpukan stres yang mendalam di sistem saraf kita. Itu yang kita tidak sadari. Makanya ketika seseorang menjadi stres terlalu lama, dia menyimpan suatu permasalahan, apa yang terjadi? Dia seperti gila. Untuk berpikir positif itu sangat sulit sekali, apalagi di dalam proses belajar. Bagaimana kemudian orang bisa belajar kalau pikirannya dipenuhi dengan stres? Maka pesan ini sangat mendalam sekali. Ilang luhu buke kata. Jadi walaupun sampah-sampah yang kelihatan sudah hilang, tapi debu itu masih mengotori ruang kesadaran kita. Deep accumulation stress. Not just fatigue atau kelelahan. Bukan hanya kelelahan, tapi ini tumpukan stres di sistem saraf kita yang mendalam. Nah, disinilah kita membutuhkan vacuum cleaner. Vacuum cleaner itu adalah meditasi. Disinilah setiap manusia membutuhkan meditasi yang benar. Seperti contohnya apa yang diajarkan oleh Yang Mulia Tabe Pekulun Ide Betara Raja Aji Saka melalui japayatnya. Japayatnya adalah proses berjapa sehingga pikiran kita mengalami pembersihan stres, masuk ke dalam wilayah yang disebut dengan atma dalam diri kita. Ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau tumpukan-tumpukan stres ini terus menumpuk, maka menimbulkan dalam sistem saraf manusia itu ketidakseimbangan. Kemudian wiadin rilih liu enu pepelajahan. Walaupun kita sudah menimba ilmu sebanyak-banyaknya dalam hidup ini, tetapi masih banyak hal yang perlu kita pelajari sampai kita sampai kepada tujuan hidup kita, yaitu tujuan kita beragama Hindu. Moksartam jagat itaya ca iti dharma. Jadi jika kita sudah sampai pada titik ini, barulah kehidupan mengalami anandani kalwi butani, yaitu kebahagiaan yang sejati yang ada di seluruh alam ini meresap ke dalam diri individu kita. Tapi untuk sampai pada ini membutuhkan proses. Dan inilah anchoring atau penjangkaran yang sudah diberikan oleh leluhur kita melalui lagu sederhana ini. Ede ngaden awak bisa Depang anak kenga danin geginane buko nyampat anak saya tumbuh luhu ilang luhu buke kata biadin rilih liu enu pepelajaran. Kita mungkin selalu menganggap hal di dalam tradisi kita yang begitu dalam, begitu mulia sebagai hal yang sepele. Tetapi sesungguhnya hal itu sangat mendalam sekali. Seperti apa yang saya jelaskan tadi. Pemahaman ini muncul ketika saya sudah bertahun-tahun melakukan meditasi dan kemudian melakukan proses belajar dengan sungguh-sungguh mengenai tradisi Bali. Dan disinilah betapa mulianya kebudayaan kita sebagai budaya Bali,
nilai-nilai yang ada di dalamnya sangat luar biasa mulia. Jika ada kemudian orang yang menyatakan bahwa budaya Bali itu nunduk, budaya Bali itu lemah, maaf, mereka cuma tidak tahu tentang budaya Bali. Mereka itu seperti, mungkin kalau saya bilang mereka juga seperti katak di bawah tempurung. Dia hanya berkutat pada satu pengetahuan dan kemudian mengatakan pengetahuan yang lain itu lemah. Itu. Tapi ingat, sebagai generasi Bali, kita harus menyadari luwihnya kebudayaan kita, luwihnya tradisi kita. Dan hari ini jangan kita tinggalkan. Menyanyikan lagu Dong Ngaden Awak Bisa ini sebelum tidur kepada anak-anak kita. Karena lagu ini menjadi jalan mereka untuk belajar dalam kehidupan. Lagu ini seperti doa yang terus-menerus dari orang tua untuk anaknya, agar berkerendahan hati, ikut seperti apa yang leluhur-leluhur kita sudah sampaikan. Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak dikuasai oleh hawa nafsu dan tidak dikuasai oleh kemarahan. Kalau di Bali kita lebih memperjelasnya dengan tidak dikuasai oleh sadripu, tapi mampu menguasai musuh-musuh itu. Sadripu, kamo, lobo, moho, murko, insya matsari. Kenapa? Karena kalau seseorang di dalam stres, dalam kehidupan ini dipenuhi dengan stres, apa yang terjadi? Kamu, hawa nafsunya akan tinggi sekali. Tetangga beli mobil, dia yang stres. Nasi di piring sudah ada lauknya, dia lempar piringnya. Akibat kamu, karena orientasinya adalah di luar dirinya, diakibatkan oleh stres yang ada di dalam diri. Loba ini pasti ingin lagi. Moho, kesombongan, masuk peling 2G, masuk peling benah di bumi ini. Murko, kemarahan. Jadi sistem saraf yang stres pasti menampilkan kemarahan. Insya meracuni dirinya sendiri. Dan matsaryo yaitu membuat racun bagi dirinya sendiri. Jadi sistem saraf kita akan mengacaukan semua sistem itu. Sistem saraf kita dengan sendirinya akan mengacaukan kehidupan kita. Kemudian kita akan diperalat oleh 6 musuh ini. Nah, disinilah pentingnya kita melantunkan doa lewat getaran perasaan kita dengan lagu Dong Ngaden Awak Bisa untuk keturunan-keturunan kita di masa depan. Oke lah, mereka hari ini bertiktokan, mereka hari ini dalam arus teknologi, tapi kalau ada kesempatan, kita sebagai orang tua, ajarkanlah mereka keluhuran tradisi kita, keluhuran tradisi Bali. Kenapa? Karena mereka lah yang akan memegang nilai-nilai ini, bukan pada bentuknya. Kalau hari ini kita mempermasalahkan sesuatu itu hanya karena bentuk, kita terjebak pada bentuk-bentuk tertentu. Kembali kepada leluhur kita. Bayangkan lagu ini saja. Dong Ngaden Awak Bisa. Pupuh ginada demikian banyaknya di Bali. Contoh misalnya, kalau Anda biasa mendengarkan Dong Ngaden Awak Bisa depangan ngadanin geginane buka nyampat anak saya tumbuh luhu hilang luhu buke kata biadin liu enu pepelajaran. Nah, kalau kita terbiasa mendengarkan pupu basur seperti itu, leluhur kita menamakannya pupu basur. Kemudian mungkin Anda tiba-tiba mendengarkan ginado dinyanyikan Dong Ngaden Awak Bisa depangan ngadanin geginane buka nyampat anak saya tumbuh luhu hilang luhu buke kata wiadin rire liu anu
biasanya Pupu Basur tiba-tiba berkata, "Bah, gening ginado apa tuh?" Padahal itu ginado dasar gitu loh. Nah, bersyukur sekali leluhur kita memiliki kebijaksanaan yang perlu sangat kita tiru hari ini. Yaitu kebijaksanaan beliau apa? Beliau tidak mempermasalahkan masalah kulit, tapi beliau tetap merujuk pada nilai. Kalau dulu mendengar ginado hanya tahu satu ginado saja, maka orang tua kita belum merasa cukup. Dia akan mengembangkan dengan cara lain, sehingga terjadi kekayaan dalam budaya kita dengan bantang sapi. Tapi hari ini apa yang terjadi? Kita mempermasalahkan kulit. Saya catat bulan Desember hari ini kita masih mempermasalahkan kulit. Yang tahu tembang lain menyatakan tembang ini salah. Itu contoh dalam inti pengajaran Weda. Contoh misalnya, Gurur Brahma, Gurur Wisnu, Gurur Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Maka Anda akan bilang Titiang sedang, oh itu Wedanya Bali. Tapi kemudian kalau Titiang tiba-tiba ingin menyanyi seperti ini, Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Anda bilang saya keindia-indiaan, padahal ini hanyalah variasi tembang. Yang tahu tembang keindia-indiaan mengatakan apa itu tembang Bali. Yang hanya tahu tembang Bali, apa itu tembang India. Jadi kita tidak seluhur leluhur kita. Kalau hari ini kita mempertentangkan kulit, kita tidak seluhur leluhur kita. Kita sedang terjebak di dalam permukaan. Siapapun diri kita, kalau kita menyatakan diri kita sebagai orang Bali, kita sedang terjebak di dalam permukaan. Hari ini kelompok-kelompok sampradaya menyatakan, oh orang Bali itu beragama salah. Terus kita sebagai orang Bali berkata, apa itu, bubarkan saja sampradaya. Kenapa orang sedang mempelajari Weda mempertentangkan kulit Weda? Malah ada status dalam Facebook saya lihat, Bhagavad Gita itu bukan Weda gitu. Bhagavad Gita bukan Weda, tapi itu ada di dalam Mahabharata, dan Mahabharata sudah zaman dulu ada di Bali. Lihat saja wayang Kamasan, wayang-wayang yang lain di Jawa dan lain sebagainya. Cerita Mahabharata sudah ada. Dan di sana dipegang oleh Maharshi Vyasa sebagai penyusunnya atau komposer daripada cerita itu. Dan Maharshi Vyasa sangat kita kagumi di Bali. Tapi bukan seperti hari ini nama beliau Maharshi Vyasa atau Vyasadeva, bukan, tapi Begawan biasa gitu. Jadi kalau hari ini ada orang berkata Begawan biasa, Maharshi Vyasa, yaitu yang ditunjuk adalah pribadi yang sama. Dan saya sering tertawa ketika, aduh gimana ini kita. Kelompok sampradaya merasakan dirinya paling tahu Weda. Bhagavad Gita harus diterjemahkan oleh gurunya saja. Terus kita yang tradisi Bali tanpa mau mendalami tradisi kita karena merasa tersinggung marah-marah gitu. Jadi kita sedang dalam suatu dilema permukaan, bukan dilema nilai. Karena itu yang terbaik yang harus kita lakukan hari ini adalah sama-sama menjaga, renungkan diri kita masing-masing. Tradisi Bali tak akan hilang kalau ada orang-orang seperti saya yang mau benar-benar mendalami Weda dan mau benar-benar mendalami tradisi. Tradisi ini akan hilang di tangan orang-orang yang berkata memperjuangkan tradisi tetapi tanpa sadar tidak mengetahui akar tradisi itu. Dan jawaban nak muluk itu,
Sekarang ruang publik kita terbuka, ruang publik kita terbuka, ruang intelektual kita terbuka. Ingatlah, hari ini generasi kita membutuhkan jawaban. Karena itulah, mari kita mulat sarire, edo ngaden awak bisa. Ada tokoh yang mengatakan, orang Bali itu jangan dong ngaden awak bisa. Maksudnya bukan memelong, tapi rendah hati, rendah hati. That is different antara rendah hati dan stupid. Mungkin tokoh Bali yang mengatakan dengan awak bisa itu salah, itu Anda belum benar-benar tahu akar budaya. Di situ menunjukkan bahwa Anda benar-benar belum tahu maksud daripada tradisi kita. Nah, mari kita sebenarnya hari ini kita jaga jarak. Jaga jarak yang manis. Jangan coba utak-atik budaya Bali. Karena saya secara pribadi selalu siap berdebat dengan Anda. Tapi saya tidak suka ngomong tidak langsung face to face, hanya lewat Facebook bersembunyi di balik akun-akun palsu. Mohon maaf. Saya tidak suka yang seperti itu. Saya suka Anda datang kepada saya, ayo kita berbicara. Minimal saya bisa suguhkan kopi dan gegodok. Itu untuk hari ini. Mari kita maknai benar-benar edo ngaden awak bisa itu dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar lagu peneman tidur. Seperti sudah saya jelaskan di awal, hari ini kita menjadi begini karena kita lupa dengan petuah leluhur kita lewat lagu itu. Edo ngaden awak bisa. Hari ini banyak orang yang masih di permukaan tidak mendalami budaya Bali, sudah menyalahkan budaya Bali. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat miris. Karena pada tahun 2001 saya sudah bicara, Bali dengan nama Bali yang tak terkalahkan tak akan mampu diganggu gugat oleh orang dari luar Bali. Kita dibom, kita tidak terjadi apa-apa. Tetapi Bali hanya bisa dihancurkan oleh generasi Bali itu sendiri. Kenapa? Karena Bali akan hancur jika dia berepung di tengah. Karena itu siapapun diri kita, kalau kita mengatakan milihin bumi Bali, sekenang melajahin tradisi, sekenang menghargai leluhur, siapapun Anda, dari manapun sumber pengajaran Anda, saya yakin guru-guru suci kita tidak pernah mengajarkan untuk menghina suatu tradisi. Karena itu miring sarang-sarang. Kita bersama kuatkan Bali ini saat COVID ini adalah untuk mulat sarire, bukan untuk teriak-teriak. Mulat sarire, lebih mendalami tradisi kita. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Ini merupakan sebuah tanggung jawab bagi Titiang, karena Titiang tidak bisa pergi kemana-mana, tetapi tetap ada di sini, siap menerima siapapun untuk bersahabat, untuk saling mengisi, untuk mendengarkan. Iring sarang-sarang Titiang sinep untuk Pramosanti. Om Purna Madah Purna Midam Purnat Purnam Ucyate Purna Sya Purnam Adaya Purnam Mewa Wasisya. Om Santi Santi Santi. Om